wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan kasus 2 untuk materi capital budgeting atau penganggaran modal. Ya, kasus 2 ada di halaman 24. Ya, di sini ada kasus PT Alam Hijau adalah perusahaan yang memproduksi berbagai macam perlengkapan kamar mandi dan cairan pembersih yang ramah lingkungan. Saat ini perusahaan sedang merencanakan untuk memproduksi sabun mandi dan cairan pembersih toilet yang ramah lingkungan. PT Alam Hijau telah mengeluarkan dana senilai 7.750.000 dengan rincian 4.500.000 untuk pengembangan produk-produk tersebut dan 3.500.000 untuk membiayai uji coba pemasaran atau tes pasar. Jika perusahaan memutuskan untuk melaksanakan rencana tersebut, maka mesin produksi baru harus segera untuk dibeli. Nah, di sini ada data terkait dengan perkiraan penjualan produk untuk 5 tahun ke depan, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, dan tahun 5 untuk masing-masing produk, ya, sabun mandi maupun cairan pembersih dalam satuan unit. Ya, misalnya untuk perkiraan penjualan produk di tahun 1 sabun mandi, perusahaan diperkirakan menjual produk 25.000 unit dan seterusnya. Kemudian data kedua, perkiraan pendapatan penjualan dan biaya per unit sudah dibuat. Meskipun demikian, ada kemungkinan untuk direvisi sesuai dengan catatan-catatan dari poin A sampai dengan poin C di bawah ini. Nah, ini perkiraannya sudah ada. Sabun mandi harga jualnya 1.750, cairan pembersih 1.600, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya. Ya, ada biaya langsung atau biaya materialnya 150 untuk sabun mandi, cairan pembersih 350. Tenaga kerja langsung 250 untuk sabun mandi, 120 untuk cairan pembersih. Ya, begitu juga untuk komponen biaya tidak langsung terdiri dari variable cost dan fixed cost. Ya. Nah, di sini diperoleh laba untuk sabun mandi adalah 200, untuk cairan pembersih adalah 240. Nah, di sini ada kemungkinan untuk revisi perkiraan pendapatan penjualan dan biaya. Ya. Pertama, tarif biaya tersebut di atas dibuat dengan basis setiap tenaga kerja langsung dibayar 6.000 per jam kerja. Ya, secara rinci tentang tenaga kerja langsung untuk 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut. Pada tahun pertama, setiap tenaga kerja langsung untuk memproses sabun mandi ini membutuhkan 2,5 menit per unit. Ya. Tahun ke-1, semua tenaga kerja langsung bekerja dengan kapasitas penuh. Ya, kapasitas penuh, sehingga pada tahun ke-1 untuk mencapai target produksi ini dibutuhkan kerja lembur. Ya, upah lemburnya adalah 7.200 per jam. Sedangkan untuk produk cairan pembersih ini membutuhkan 1,2 menit per tenaga kerja langsung. Pada tahun ke-1 untuk mencapai target produksi ini perusahaan harus menggunakan tenaga kerja tambahan atau outsourcing dengan upahnya 7.000 per jam, Rp7.000 per jam. Kemudian untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima, perusahaan ini akan merekrut tenaga kerja baru untuk memproduksi kedua produk tersebut dengan upah menurut standar perusahaan, yaitu Rp600 per jam. Nah, ini untuk catatan yang A, ini kaitannya dengan tenaga kerja langsung. Kemudian catatan yang B, untuk biaya variabel dalam biaya
tidak langsung ini menunjukkan pemakaian tenaga listrik. Ya, sehingga secara total akan bervariasi sesuai dengan jam tenaga kerja langsung yang digunakan. Ya. Kemudian catatan yang ke-C, unsur biaya tetap dalam biaya tak langsung juga menunjukkan beban tetap tenaga listrik untuk tiap unit produk, ya, sehingga secara total akan bervariasi sesuai dengan tenaga kerja langsung yang digunakan. Kemudian data yang nomor 3, mesin baru yang harus dibeli oleh perusahaan itu harganya 50 juta, ya, dibayar secara tunai. Namun mesin tersebut sebelum dioperasikan itu harus dimodifikasi terlebih dahulu selama 2 hari dengan biayanya 15 juta. Nah, nilai residu atau nilai sisa dari mesin tersebut sama dengan 0. Kemudian yang keempat, di lantai 2 dari bangunan pabrik itu terdapat fasilitas produksi, ya, yang saat ini tidak terpakai. Ya, jika produk pengembangan sabun mandi dan cairan pembersih ini disetujui, maka fasilitas produksi tersebut akan digunakan. Ya, di lantai 2 bangunan pabrik tersebut. Jika proyek pengembangan tersebut dibatalkan, maka fasilitas produksi ini akan disewakan kepada pihak lain dengan harga sewanya 12.500.000 per tahun. Kemudian informasi nomor 5, biaya modal PT Alam Hijau adalah 10% dan yang terakhir, asumsikan bahwa semua aliran kas terjadi pada akhir tahun kecuali disebutkan lain. Nah, kemudian kita diminta untuk pertanyaannya ya di soal. Di soal diminta untuk menghitung net present value dan menjelaskan bagaimana kesimpulannya. Ya, kemudian yang kedua, menghitung internal rate of return dari proyek tersebut. Dan yang ketiga, jika PT Alam Hijau ini menetapkan jangka waktu pengembalian modal maksimal 3 tahun, silakan dianalisis dengan discounted payback period. Oke, ini dari 3 pertanyaan ini atau permintaan dari soal, kita akan membuat kertas kerja. Kertas kerja pertama yang harus kita buat adalah kertas kerja untuk aliran kas masuk per unit. Ya, aliran kas masuk per unit untuk produk yang pertama terlebih dahulu. Produk pertama yang dihasilkan yaitu sabun mandi. Untuk tahun pertama harga jualnya sesuai dengan data di soal adalah 1.750 per unit. Kemudian bahan langsung atau material dari sabun mandi ini, ya. Materialnya juga sama, ya. Hasil untuk tahun pertama adalah 150. Begitu juga untuk tahun kedua dan kelima sampai dengan kelima, harga jual maupun bahan langsung ini nilainya adalah sama. Selanjutnya untuk tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung untuk tahun pertama ini ada revisi sesuai dengan catatan nomor pertama, ya. Kita menghitung tenaga kerja langsung ini hasil dari pembagian upah lemburnya Rp7.200 per jam dibagi dengan 60 menit, ya. Berarti kita menghitung upah lembur per menit dikalikan dengan kebutuhan untuk memproses sabun mandi, ya, 2,5 menit. Hasilnya adalah Rp300 untuk tenaga kerja langsungnya. Sedangkan untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima ini tidak ada revisi. Sesuai dengan data yang ada di soal. Ya, kemudian setelah itu biaya variabelnya. Biaya variabel ini juga tidak ada revisi untuk biaya variabel overhead pabrik. Ya, biaya tidak
tidak langsung 500 untuk tahun pertama, untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima ini juga Rp500. Sehingga setelah kita mengidentifikasi harga jual beserta dengan biaya-biaya, maka kita bisa menentukan aliran kas masuk untuk per unitnya. Ya, untuk tahun pertama Rp800, kemudian tahun kedua sampai tahun kelima Rp850. Oke, ini adalah kertas kerja pertama untuk produk sabun mandi. Kemudian produk kedua ya, yang diproduksi oleh perusahaan adalah cairan pembersih. Caranya juga sama. Ya, pertama kita menghitung dulu untuk tahun pertama yang ada revisinya, ya, kemudian tahun kedua sampai tahun kelima. Harga jualnya sama seperti yang di soal 1.600 per unit. Kemudian bahan langsung ini sesuai dengan yang di soal juga untuk cairan pembersih. Per unitnya membutuhkan Rp350, baik itu tahun pertama, kedua, ketiga, dan sampai dengan tahun kelima. Kemudian untuk tenaga kerja langsung ini kita sesuaikan dengan soal pada tahun pertama untuk cairan pembersih ini membutuhkan tenaga kerja tambahan atau outsourcing Rp7.000 per jam, sehingga kita konversikan ke dalam per menit, ya, berarti 7.000 per menit. Rp7.000 dibagi dengan 60 menit dikalikan dengan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi cairan pembersih. Ya, hasilnya adalah Rp140.000 tahun pertama. Sedangkan tahun kedua ini tidak ada perubahan. Oke, selanjutnya biaya overhead. Biaya overhead ini juga tidak ada perubahan sesuai dengan yang ada di soal Rp240. Kemudian kita bisa tentukan aliran kas masuk per unit untuk cairan pembersih di tahun pertama, kedua, sampai dengan tahun kelima. Rp870 untuk tahun 1, tahun kedua sampai dengan tahun kelima Rp890. Oke, setelah membuat kertas kerja pertama, aliran kas masuk per unit, kemudian kita akan membuat kertas kerja kedua, total aliran kas masuk per tahun. Kalau ini per unit, maka selanjutnya membuat aliran kas masuk per tahun. Nah, dibuat tabel seperti ini untuk produknya adalah sabun mandi dan cairan pembersih. Kemudian tahun 1 kita tuliskan penjualannya untuk unit masing-masing produk. Ya, sudah ada di soal. Di sini 25.000, kemudian 20.000 dan seterusnya. Begitu juga untuk produk cairan pembersih, ini juga dituliskan. Selanjutnya kita kalikan dengan kas masuk per unit yang sudah kita hitung tadi. Ya, misalnya di tahun pertama aliran kas masuk per unit tahun pertama untuk sabun mandi adalah Rp800. Sedangkan tahun kedua sampai dengan tahun kelima ini kas masuk per unit untuk penjualan sabun mandi adalah Rp850. Untuk cairan pembersih, kas masuk per unit tahun pertama adalah Rp870. Kemudian tahun kedua sampai dengan tahun kelima Rp890. Sehingga kita bisa menghitung total aliran kas masuk dalam tahun. Ya. Oke, ini kertas kerja kedua. Selanjutnya kita membuat kertas kerja ketiga.
Kertas kerja ketiga ini adalah terkait dengan aliran kas bersih atau proceed. Tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5. Ya, kita bedakan aliran cash inflow, kemudian kita bedakan dengan cash outflow, aliran kas keluar. Hasilnya pengurangan CIF dikurangi COF, kita hasilkan net cash flow atau proceed-nya. Ya. Tahun ke-0 untuk cash inflow-nya, aliran kas masuk, ini tidak ada karena tidak ada data penjualan pada tahun ke-0. Kemudian untuk tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5, ini kita acu dari kertas kerja kedua yang telah kita buat untuk masing-masing produk dan masing-masing tahun. Silakan dituliskan ulang di sini. Kemudian kita bisa hasilkan total cash inflow-nya atau total aliran kas masuk senilai 40.880 untuk tahun pertama, kemudian tahun kedua 41.920 dan seterusnya ya. Oke, setelah menghitung total aliran kas masuk, silakan dihitung aliran kas keluarnya ya, COF-nya. Caranya adalah pada tahun ke-0 ini membeli mesin baru ya, harganya adalah 50 juta. Mesin baru harganya 50 juta, kemudian ada biaya modifikasi senilai 15 juta. Kemudian ada kerugian sewa untuk tahun pertama sampai tahun kelima, ini masing-masing tahun adalah 12.500.000. Kemudian silakan ditotal untuk menghitung aliran kas keluar. Ya, setelah dihitung aliran kas keluar, kita bisa menghitung net cash flow atau proceed-nya. Ya, untuk tahun ke-0 ini minus 65 juta. Kemudian tahun pertama dari 40.880 dikurangi 12.500, hasilnya 28.380 dan seterusnya sampai dengan tahun kelima. Oke, nah kalau sudah selesai membuat aliran kas bersih atau proceed, kita bisa menghitung net present value. Ya, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, proceed-nya masing-masing dituliskan ya, 28.380, 29.420 dan seterusnya. Kemudian kita mencari DF jika I-nya adalah 10%. Biaya modalnya 10%. Ini rumusnya adalah 1 ditambah I pangkat minus N. Ya, DF-nya ini. Jadi tahun pertama 0,9090991 dan tahun kedua berarti 1 plus 10% dipangkatkan dengan minus 2, kemudian tahun ketiga 1 plus 10% pangkat minus 3 dan seterusnya. Atau kalau misalnya ingin menggunakan rumus 1 plus I pangkat N juga bisa ya. 1 plus I pangkat N, nanti kalau misalkan kita menghitung present value proceed, ini berarti tinggal dibagi proceed dibagi dengan DF jika menggunakan rumus ini 1 plus I pangkat N. Kalau kita menggunakan rumus 1 plus I pangkat minus N seperti yang ada di tabel ini, berarti kita kalikan proceed dikalikan dengan DF-nya. Ya, untuk menentukan present value proceed. Ya, silakan dipilih salah satu cara mana yang paling mudah ya, agar
mau dibagi atau dikurangi, mau dibagi atau dikali, terserah, asalkan sesuai dengan yang dirumus. Ya, kalau saya ulangi lagi, kalau misalnya ingin menggunakan rumus pembagian, berarti menggunakan rumus 1 plus I pangkat N. Prosit dibagi 1 plus I pangkat N. Kalau ingin menggunakan rumus perkalian, maka prosit dikali dengan 1 plus I pangkat minus N. Ya, seperti itu. Nanti hasilnya akan sama. Total present value aliran kas masuk, ini penjumlahan dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Kemudian kita kurangi dengan present value aliran kas keluar, ya, 65 juta yang ada di sini, 65 juta. Ternyata hasilnya NPF-nya atau net present value-nya adalah 10.305.634,86 ya. Oke, ini hasilnya positif sehingga untuk investasi ini dapat kita katakan layak atau diterima karena hasilnya positif. Kemudian yang kedua adalah discounted payback period. Ya, cara menghitungnya investasi yang kita lakukan 65 juta, kemudian dikurangi dengan prosit tahun pertama, kemudian dihasilkan angka sekian, kemudian dikurangi lagi dengan prosit angka kedua. Ya, sehingga kita bisa menghitung discounted payback period dari 14.885.950 dibagi dengan PV prosit tahun ketiga dikali dengan 12 bulan. Ya, hasilnya adalah 8,275 sekian bulan. Kemudian kita konversi ke hari, ya, ke hari, sehingga discounted payback periodnya adalah 2 tahun, 8 bulan, 9 hari. Ya. Oke, kemudian yang ketiga, kita menghitung internal rate of return. Ya. Apabila untuk internal rate of return ini kita gunakan cara interpolasi. Ya, ini cara interpolasi ini apabila I-nya adalah 20%, ya, I1-nya 20% dan I2-nya 18%. Ya, kita tuliskan prositnya, kemudian kita hitung PV prositnya apabila DF-nya I sama dengan 20%. Ya, caranya seperti tadi ya, untuk menghitung present value prosit, ini kalau yang ada di tabel ini menggunakan rumus 1 plus I pangkat minus N, sehingga kita tinggal kalikan dengan prosit untuk menentukan present value prosit. Begitu juga ketika kita menggunakan tingkat I18. Ini juga kita gunakan rumus 1 plus I pangkat minus N, ya, sehingga kita kalikan dengan prosit yang ada di sini. Nah, setelah itu kita bisa menghitung present value aliran kas masuk ketika I-nya 20% dan present value aliran kas masuk ketika menggunakan I-nya 18%. Ya, kita gunakan cara interpolasi, ya, cara interpolasi ketika I-nya 20%, kemudian kita selisihkan dengan IRR-nya. Ya, ini karena tidak diketahui untuk IRR-nya, maka kita simbolkan X.
Kemudian I1 dan I2 ini selisihnya 2% ya, yang ada di sini 2%. Kemudian IRR-nya adalah 65 ya, sesuai dengan investasinya tadi 65. Kemudian I1 PV-nya adalah 63.453 sekian, untuk I2 65.564 sekian. Nah, kemudian kita selisihkan ya, kita selisihkan antara I1 dengan IRR dan I1 dengan I2 ya, selisihnya sekian. Sehingga kita bisa tentukan X, cara menghitungnya sama ya. X sama dengan 1546052 X per 2% sama dengan 1546052 dibagi dengan 2.110.059 ya, sehingga X bisa kita tentukan 1,47%. Ya, selisihnya ini antara 20% dan ini adalah 1,47%. Sehingga kita bisa menghitung internal rate of return-nya 20% dikurangi 1,47%. Ya, oke. Ini adalah pembahasan yang lumayan cukup panjang ya untuk kasus kedua ya. Kasus kedua ini lumayan panjang cara perhitungannya, mulai dari pembuatan kertas kerja, ada 3 kertas kerja, kemudian menghitung metode yang discounted-nya ya, NPV, PBP, dan internal rate of return ya. Oke. Kemudian saya ingin menambahkan sedikit untuk yang video sebelumnya itu ini ya, menghitung payback period ya. Ini juga dibahas. Ini caranya seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau di video sebelumnya saya men-skip, ini ternyata harus memang dibahas karena ini memperhitungkan present value-nya. Ya, oke. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan untuk bab pembelajaran untuk materi penganggaran modal, payback capital budgeting ya, di bab keempat. Kemudian untuk tugas di minggu ini saya akan informasikan selanjutnya ya di di WA group bagaimana tugasnya, pasti akan saya upload di virtual class ya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan mengenai penilaian investasi capital budgeting, ini bisa ditanyakan di jam kuliah berlangsung ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.